Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1266. Yang Mulia Xiu Luo, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, dari keempat benda ini, silakan Anda pilih lebih dulu, ucap Zun Ze Kumu saat keempat harta pusaka itu disusun rapi di hadapan Luo Xiu dan dua orang Zun Ze lainnya. Tanpa basa-basi, Luo Xiu mengulurkan tangan dan mengambil bongkahan batu berwarna perak terang itu, dan seketika merasakan telapak tangannya agak berat, membuat matanya memancarkan sorot keheranan. Perlu diketahui, Luo Xiu telah melatih jurus 9 perubahan dewa, hingga tahap ke-7, menjadikan tubuhnya setara dengan senjata tingkat Zun Ze. Kekuatan tubuhnya sedemikian besar hingga mampu menghancurkan sebuah planet hanya dengan kekuatan fisik murni. Namun, batu perak ini justru memberinya rasa berat yang nyata, sekadar bobotnya saja sudah cukup mengejutkan. Ini adalah material yang telah lama punah di dunia saat ini, gumam Luo Xiu dengan mata menyipit, karena dari batu ini, ia dapat merasakan aura zaman purba yang jauh lebih kuno dibandingkan era Taichu. Alam semesta telah mengalami berbagai zaman dan perubahan besar dari era kerajaan abadi, ke era Dayan, hingga ke zaman modern, Taichu, seperti halnya makhluk-makhluk yang punah, beberapa material langka pun lenyap karena perubahan alam semesta. Luo Xiu menduga ini adalah material untuk menempa senjata, dan tingkatannya tidak rendah. Namun ia sendiri tak membutuhkannya, sebab ia telah memiliki menara Huang, cakram Dao abadi, dan botol api abadi Su. Dengan fakta bahwa hanya para kaisar dewa tingkat 7 yang dapat memasuki ruang berlarangan ini, maka benda-benda di dalamnya tentu tidak akan mencapai tingkat tertinggi. Maka setelah berpikir sejenak, Luo Xiu meletakkan kembali logam langka itu. Ia kemudian membuka kotak giok dan menemukan satu pil bundar yang indah, bahkan memancarkan sedikit aura keabadian, hampir membuat Luo Xiu mengira itu adalah pil abadi. Namun setelah diamati lebih teliti, ia menyadari bahwa pil itu hanyalah sekelas pil tingkat 8. Meski begitu, aura abadi yang menyelimutinya menunjukkan bahwa pil tersebut mungkin dibuat oleh seorang abadi sejati. Meskipun seorang abadi membuat pil selevel rendah ini cukup mengherankan, namun hal itu tetap masuk akal. Justru karena jejak energi abadi itu, efeknya bisa melampaui banyak pil tingkat 9 atau bahkan 10. Namun tetap saja, bagi Luo Xiu, itu hanyalah pil tingkat 8. Akhirnya Luo Xiu memutuskan untuk memilih bulu hitam berapi yang memiliki pola api samar di permukaannya. Adapun simbol putih murni yang tersisa, meski mengandung aura kehidupan yang kuat dan sedikit jejak keabadian, kemungkinan besar hanyalah simbol penyembuhan dari tangan seorang ahli formasi yang menguasai dao kehidupan, sehingga manfaatnya pun luar biasa dan bahkan lebih langka dari pil penyembuh biasa. Alasan Luo Xiu memilih bulu itu bukan karena nilainya paling tinggi, melainkan karena bulu itu mengandung sedikit kekuatan elemen api dari seorang abadi sejati. Walau sangat lemah, kekuatan itu asli berasal dari dunia abadi, dan menurut Luo Xiu, kemungkinan besar itu adalah bulu dari makhluk terbang tingkat abadi. Benda seperti ini bisa digunakan untuk menempa senjata elemen api, atau untuk meningkatkan kekuatan api dewa perubahan miliknya. Jika kekuatan abadi itu terlalu kuat, Luo Xiu justru tak mampu membiarkan api dewa perubahan menyerapnya. Tapi karena sangat lemah, api itu bisa menyerapnya dengan sempurna dan mungkin bisa naik tingkat. Setelah itu, Kumu Zun Ze dan Qiangtu Zun Ze masing-masing mengambil satu benda, menyisakan logam perak tadi. Kita bertiga, tapi benda ada 4. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia Xiu Luo? Tanya Kumu sambil mengalihkan masalah ini padanya. Meskipun benda-benda itu dibawa keluar oleh orang-orang bawahan mereka, namun kedua Zun Ze itu tidak mempermasalahkannya, semata-mata karena mereka begitu segan terhadap kekuatan Luo Xiu. Tak seorang pun berani mengeluh meski menyaksikan 3 tokoh kuat itu membagi harta rampasan di hadapan publik, malah sebagian merasa itu wajar. Itulah keunggulan kekuatan. Saat Luo Xiu menoleh ke arah keluarga Han Su yang masih dirundung duka, entah kenapa ia tiba-tiba teringat pada orang tua kandungnya di kehidupan ini. Meski itu adalah cerita ratusan hingga ribuan tahun yang lalu, dan orang tua tanpa bakat itu telah lama kembali menjadi tanah, tapi rasa cinta itu tetap tertanam dalam hati Luo Xiu, berbeda dari para pejuang dunia ini yang rata-rata berhati keras. Dalam kondisi yang bisa dikendalikan, sedikit rasa iba masih dapat diterima oleh logikanya. Maka ia pun berkata, bagaimanapun juga, benda-benda ini ditebus dengan nyawa anak-anak muda itu. Sebagai para senior, bukankah sebaiknya kita menunjukkan sedikit kepedulian? Sambil berkata demikian, Luo Xiu mengayunkan tangannya, 7 cincin penyimpanan pun melayang ke udara. Ada 7 orang yang masuk ke ruangan larangan itu. Baik yang masih hidup maupun yang gugur, semuanya berhak atas satu bagian.
Setelah ucapan itu meluncur, 4 cincin langsung terbang ke arah 3 orang yang selamat, dan keluarga Han Su pun menerima 2 bagian di antaranya. Masih ada 3 orang yang gugur di dalam sana. Jika ada kerabatnya di antara kalian, silakan maju dan ambil bagiannya, kata Luo Xiu sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling. Seketika, banyak yang tergerak hatinya, sementara 2 Zun Ze, Kumu dan Qiang Tu, hanya mengerutkan alis tipis sebab, bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan, kematian beberapa junior sekelas Kaisar Dewa 7 Roda sama sekali bukan hal yang layak dipikirkan, apalagi sampai merasa perlu memberi kompensasi. Dalam pandangan mereka, siapapun yang mengikuti jejak para Zun Ze untuk mencari keberuntungan dalam tempat penuh risiko seperti ini, sudah seharusnya siap menerima segala kemungkinan, termasuk kematian. Di antara kerumunan, ada pula yang sempat tergoda untuk berpura-pura sebagai kerabat demi mendapatkan bagian, karena jelas barang pemberian dari seorang Zun Ze bukanlah barang biasa. Namun Luo Xiu tampaknya sudah bisa membaca niat mereka, sehingga dengan tenang ia berkata, lebih baik kalian buang jauh-jauh niat menipu. Bisa berakibat fatal. Kalimat yang seolah pernah terdengar sebelumnya itu segera membuat hati banyak orang tercekat karena dulunya, Zun Ze Hundao juga diperingatkan dengan kalimat serupa sebelum akhirnya tewas mengenaskan. 2 orang lantas melangkah ke depan, keduanya adalah Kaisar Dewa 9 Roda dan merupakan guru dari 2 orang yang gugur di dalam. Luo Xiu bisa langsung menilai kebenaran ucapan mereka, dan masing-masing pun menerima 1 cincin penyimpanan. 1 cincin terakhir tak ada yang berani mengklaim, menandakan tak satu pun berani mempertaruhkan nyawa demi harta. Terima kasih, senior, ucap mereka yang menerima hadiah itu dengan penuh hormat. Hati mereka dipenuhi rasa syukur, meskipun di hati keluarga Han Su tersimpan perasaan yang lebih kompleks di samping duka, terselip juga rasa terima kasih yang mendalam. Karena Luo Xiu sudah memberi kompensasi, 2 Zun Ze lainnya pun merasa tak enak jika tak berbuat sesuatu. Bagi mereka yang memiliki kekayaan luar biasa, memberi sesuatu yang bisa menguntungkan Kaisar Dewa 7 Roda tentu bukan masalah besar dan mereka pun tak ingin terlihat pelit sebagai sosok terhormat. Setelah jeda kecil ini, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Saat mereka melintasi aula utama dari salah satu bangunan istana, ekspresi wajah Kumu dan Qiang Tu mendadak berubah serius. Yang mulia Xiu Luo, di depan itulah zona terlarang. 2 gerbang itu adalah batasnya, kata Zun Ze Qiang Tu. Luo Xiu pun melihat 2 pintu berdiri kokoh di depan mereka, masing-masing ditutupi oleh tabir cahaya dari formasi penghalang yang satu berwarna emas, satu lagi hitam. Apa makna di balik 2 pintu ini? Tanya Luo Xiu dengan tenang. Kumu menatap Luo Xiu dengan rasa heran. Yang mulia tidak tahu, ini adalah gerbang kehidupan dan kematian yang legenda di zona larangan Wentian. Di wilayah peninggalan Wentian, siapapun yang sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa 9 Roda tahap menengah ke atas umumnya pernah datang ke Istana Wentian dan Pulau Kabut Langit, atau setidaknya mendengar kisah-kisahnya. Jadi keberadaan gerbang kehidupan dan kematian adalah pengetahuan dasar. Fakta bahwa Luo Xiu tidak tahu justru meyakinkan Kumu dan Qiang Tu bahwa ia memang pendatang baru yang belum pernah menjelajah tempat ini. Ini pertama kalinya aku ke peninggalan Wentian, jadi wajar saja aku belum tahu apa-apa, jawab Luo Xiu datar. Kedua Zun Ze itu sempat tertegun. Mereka tak menyangka Luo Xiu akan secara terang-terangan mengaku sebagai pemula. Bukankah itu membuka celah untuk ditipu? Tapi meski begitu, Kumu Zun Ze yang lebih lihai dalam strategi menyadari bahwa Luo Xiu pasti punya andalan besar jika berani mengaku secara jujur dan mungkin tak gentar terhadap segala tipu daya. Apakah ia sungguh percaya diri atau sekadar menggertak? Gumam Kumu, masih belum yakin. Sebenarnya, sejak kedatangannya, Luo Xiu sudah menelusuri gerbang-gerbang itu dengan kekuatan ilahi. Tanpa diragukan lagi, gerbang emas penuh dengan aura kehidupan, dengan formasi penghalang bercahaya keemasan yang mengandung sifat tak terputus, mirip dengan kekuatan King Tian, salah satu dari 12 kekuatan surgawi. Sementara itu, gerbang hitam dipenuhi aura kematian, menyerupai rahang binatang buas raksasa yang siap menerkam, membuat siapapun enggan mendekat. Biasanya, kami akan memilih gerbang emas, gerbang kehidupan. Penghalangnya hanya bersifat defensif, dan dengan kekuatan kami, cukup setengah batang dupa untuk menembusnya, jelas Kumu. Sedangkan gerbang hitam adalah gerbang kematian, penghalangnya bersifat ofensif dan sangat mematikan. Setelah menewaskan banyak orang, tidak ada yang berani mencobanya lagi. Meski mereka belum pernah masuk sendiri, jelas mereka sudah mengumpulkan cukup banyak informasi tentang tempat ini. Dulu tak ada yang berhasil melewati gerbang hitam karena yang datang hanya setingkat Kaisar Dewa 9 Roda. Tapi sekarang kita bertiga adalah Zun Ze. Masak tidak bisa menembusnya. Qiang Tu Zun Ze mendengus, alisnya berkerut, dan dalam sekejap ia sudah memanggil tombak panjang berwarna ungu, lalu melangkah menuju gerbang hitam yang mengerikan itu. Bersambung.